Selamat datang di channel Story With Me. Kasus kali ini akan menceritakan tentang kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat. Pembunuhan Kennedy terjadi pada Jumat 22 November 1963 di Dallas, Texas pada pukul 12.30 waktu setempat. Saat itu Kennedy sedang melakukan kampanye iring-iringan pemilihan presiden untuk tahun 1964. Pukul 11.45, Kennedy beserta istrinya dan Gubernur Texas John Connally naik mobil limousin bak terbuka. 45 menit kemudian terdengar tembakan dari sebuah jendela gedung sekitar jalan itu. 2 peluru menghantam tubuh belakang dan kepala Kennedy, dan 1 peluru mengenai Gubernur Connally. Kennedy dan Connally yang terluka berat langsung dibawa ke rumah sakit Parkland. Pukul 13, Kennedy dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Parkland, sementara Connally selamat. Kennedy tercatat sebagai presiden keempat yang meninggal pada masa tugasnya. Setelah pengejaran oleh pihak polisi, Harvey Oswald ditangkap 70 menit setelah penembakan tersebut. Ia adalah seorang mantan marinir berusia 24 tahun. Ia bahkan sempat melarikan diri setelah menembak polisi saat aksi pengejaran. Pada 23 November, Oswald diseret oleh pihak berwenang atas pembunuhan Presiden Kennedy. Keesokan harinya, Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas menuju penjara negara. Namun Oswald tertembak dan meninggal oleh pemilik sebuah klub malam bernama Ruby. Ruby pun ditangkap oleh pihak berwenang. Ruby didakwa menembak Oswald, yaitu pelaku penembakan Kennedy. Hal ini menimbulkan polemik karena pelaku utama yaitu Oswald sudah tewas. Ditambah lagi sebelum berjalannya sidang, Ruby meninggal karena kanker pada tahun 1967. Wakil Presiden Lyndon Johnson menggantikan posisi Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat saat itu. Pada November 1963, ia membentuk komisi khusus untuk menyelidiki kasus pembunuhan Kennedy yang dinamakan Komisi Warren. Pada September 1964, Komisi Warren memberikan kesimpulan bahwa tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy dan melukai Gubernur Connally adalah perbuatan Harvey Oswald. Sampai sekarang banyak orang yang masih belum percaya kalau Harvey Oswald bertindak sendirian dalam pembunuhan tersebut. Bahkan beberapa orang percaya sepertinya bukan Harvey pelakunya. Karena banyaknya orang yang skeptis, sampai sekarang bahkan ada 2.000 buku yang membahas mengenai pembunuhan John F. Kennedy ini dan memunculkan teori-teori konspirasi. Beberapa yang terkenal adalah The Umbrella Man. Banyak yang percaya bahwa penembak Kennedy adalah pria berpayung hitam karena saat iring-iringan tersebut seorang pria berdiri dengan payung hitam dekat sekali dengan tempat penembakan. Anehnya saat itu hari sangat cerah dan tidak ada orang yang menggunakan payung. Louis Stephen Witt adalah pria berpayung tersebut. Ia mengakui bahwa ia memakai payung hitam sebagai bentuk protes terhadap soft policy yang menjadi ide dari Kennedy. 2. The Famous Babushka Lady. Teori ini percaya bahwa Kennedy terbunuh oleh Babushka Lady dalam bahasa Rusia yang artinya nenek. Babushka ada di sekitar area pembunuhan Kennedy. Namun sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa nenek tersebut. Yang ketiga adalah Uni Soviet. Banyak tuduhan yang mengatakan Uni Soviet adalah dalang utama pembunuhan Kennedy. Diduga Harvey Oswald memiliki hubungan dengan Uni Soviet. Istri Oswald adalah seorang Rusia. Selain itu, Harvey Oswald pernah mengunjungi Uni Soviet sebanyak 2 kali. Yang keempat, mafia. Teori ini paling banyak dipercaya oleh masyarakat Amerika. Para mafia tidak suka dengan langkah adik dari Kennedy yang ingin menyingkirkan mafia-mafia yang ada di Amerika. Sehingga dengan membunuh Kennedy, adiknya tidak akan bisa melanjutkan tekad tersebut. 5. Lyndon Johnson. Teori ini mengatakan bahwa pelakunya adalah wakil Presiden Kennedy saat itu, yaitu Lyndon Johnson. Hal ini dikarenakan kematian Kennedy menguntungkan Johnson yang langsung diangkat menjadi presiden setelah kematiannya. Teori ini mengatakan Johnson membunuh Kennedy dengan bantuan CIA dan orang-orang yang merasa akan lebih diuntungkan di bawah pemerintahan Lyndon Johnson. Demikian kasus kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Oswald pelaku utama atau ada dalang lain yang terlibat? Atau teori konspirasi mana yang paling masuk akal? Terima kasih sudah menonton.